Ya, iya kak, aku sebenarnya itu udah nggak hari ini aja sih, kayak udah 1 tahun, hampir 1 tahun ini sih aku merasa kayak burn out gitu loh, masalah pekerjaanku yang aku ceritain ke kakak kemarin via WhatsApp itu. Kalau misalkan kan udah hampir setahun ini kan, berhubung aku juga semester akhir kan di kuliah itu. Nah sedangkan tugas aku tuh banyak banget, apalagi kayak sekarang itu ngurusin skripsi kayak dan sebagainya. Nah sedangkan saat itu aku kerja di salah satu perusahaan lah intinya. Nah dimana di situ tuh bosku itu ininya pimpinan tertinggi lah. Nah dia tuh selalu ikut campur gitu loh ke anak-anak buahnya. Bahkan kan seharusnya staff itu ada yang handle sendiri kan, tapi kayak bosnya itu selalu ikut campur gitu loh. Dan kan aku ya itu tadi ya kak, aku kan mahasiswa akhir yang dimana pasti tugas itu banyak kayak skripsian, penelitian dan sebagainya. Tapi kayak bosku itu nggak pengertian gitu loh kak. Selama 1 tahun itu kayak apa ya, pekerjaan itu bisa dibilang ya nggak sewajarnya dilakuin gitu loh. Kayak padahal juga ada banyak kan karyawan di situ, tapi kayak beban semuanya tuh kayak diserahkan ke aku, dan sedangkan deadline-nya tuh mepet banget gitu loh. Kan aku merasa kayak gara-gara pekerjaan itu aku jadi kuliah tuh gak selesai-selesai. Ya memang sih kak, itu kan sebuah tanggung jawab yang benar aku ambil kan, jadi ya gimana pun harus aku kerjain. Tapi itu bos aku tuh udah di luar batas banget gitu loh. Gitu ya, padahal kan posisi kamu tuh semester akhir lagi ngerjain skripsi, tapi di sisi lain bos kamu tuh nggak ngertiin gimana kamu jadi karyawan gitu ya. Jadi sekarang aku pengen kamu bayangin di depan kamu itu bos kamu dengan wajah garangnya, wajah nyebelinnya itu. Sekarang kamu ngomong ke dia, apa yang kamu rasain tuh omongin ke dia. Apakah itu nanti akan ada efeknya kak? Saya takut soalnya. Ya nggak apa-apa, takut itu wajar banget. Jadi it's okay, kamu coba aja dulu ngomongin itu ke bos kamu, karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Sekarang bayangin di kursi kosong ini bos kamu lagi duduk dengan wajah menyebalkannya itu. Sekarang kamu bisa ungkapin apa kekesalan kamu ke bos kamu itu. Pak, saya tahu saya memang karyawan di sini dan tanggung jawab saya itu memang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya. Namun kasihlah Bapak empati sedikit, sedikit saja untuk saya. Kan saya juga seorang mahasiswa akhir yang pastinya lagi mengerjakan skripsi, penelitian dan lain sebagainya. Pasti Bapak dulu juga merasakan hal itu kan. Saya tidak masalah dengan tugas-tugas di pekerjaan saya. Namun akhir-akhir ini beberapa bulan ini tuh Bapak selalu menekan saya dan selalu mengasih tugas di luar batas kemampuan saya dan di luar dari kontrak. Dan itu sangat banyak dan deadline-nya sangat mepet. Padahal Bapak tahu sendiri, karyawan-karyawan lain itu masih banyak dan mereka itu juga fokusnya itu tetap di kerja, bukan lagi mahasiswa. Akhirnya Bapak bisa memberikan sedikit kepada mereka. Kenapa Bapak bebankan ke saya? Apa karena saya ini seorang yang miskin sehingga Bapak bisa menginjak-injak harga diri saya? Saya mohon empati dari Bapak agar Bapak bisa mengerti akan keadaan saya. Sudah, bagus banget. Kamu sekarang bisa pindah posisi ke kursi sebelah. Kamu bayangin jadi bos kamu. Setelah kamu ungkapin itu, apa yang bos kamu ungkapkan? Silakan. Ya itu sudah resiko kamu sebagai seorang karyawan. Kamu jangan males-malesan. Itu pekerjaan itu, tugas itu nggak seberapa. Saya dulu itu kuliah juga sambil bekerja, tapi saya nggak pernah ngeluh. Saya tetap kerjain pekerjaan saya. Kenapa kamu ngeluh? Itu pekerjaan cuma kecil dan biasa aja. Kenapa kamu tuh selalu ngeluh? Saya juga tahu, saya juga manusia. Saya juga tahu batas dan proporsinya ngasih kamu tugas itu. Sudah, bisa kembali lagi.
setelah kamu dengar apa yang diucapin sama bos kamu tadi, apa yang kamu rasakan? Ya pastinya kecewa banget sih kak. Kayak aku merasa kenapa kok seorang bosku kayak nggak bisa ngasih empatinya ke aku gitu loh. Kayak dia kenapa kok tega banget gitu loh. Gitu sih kak, kayak nggak nyangka aja. Kamu nemu nggak poinnya apa? Seharusnya saya harus lebih tegas sih kak, biar bos saya tuh nggak semena-mena sama saya. Apalagi juga mungkin dia tahu kalau saya tuh orang miskin dan butuh uang untuk kuliah, jadi dia tuh terus menekan saya gitu loh. Tapi selama ini tuh saya iya aja gitu loh, kayak diem aja. Kalau saya takut kayak saya melunjak malah saya dipecat dan saya nggak dapat uang lagi untuk biaya saya kuliah gitu. Nah sekarang kamu bisa bayangin bos kamu itu tadi, tapi sekarang jadi diri kamu yang berani, jadi kamu yang membantah bos kamu, tapi lebih tepatnya tegas gitu ke bos kamu. Apa yang kamu butuhin, bilang aja gitu ke bos kamu. Bayangin dia sekarang ada di sini. Oke. Pak, saya akan bekerja sesuai dengan kontrak awal dan janji awal saya sebelum saya masuk di pekerjaan ini, dimana di situ tertulis bahwa saya bekerja setiap hari weekend di hari Sabtu dan Minggu, dan itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan selain itu mungkin saya tidak akan menerima tugas apapun atau membalas pesan dari Bapak sendiri atau teman-teman kantor yang kini itu membahas soal pekerjaan, karena saya ingin fokus pada kuliah saya dan saya akan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan saya, namun sesuai pada porsi dan takarannya dan sesuai janji awal. Sudah. Gimana setelah kamu mempertegas gitu ke bosmu rasanya? Ya jujur sih sebenarnya saya agak takut ya kak, kayak ya deg-degan gitu loh, soalnya kan itu bos saya ya, kayak ada rasa takut lah ngomong ke atasan saya seperti itu, takutnya kayak nggak diterima gitu loh. Tapi udah lega sih, udah bisa menyampaikan keluh kesahku gitu. Ya takut itu wajar. Jadi yang penting kamu udah mengakui ke diri kamu sendiri, kamu udah ngasih batasan ke diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu itu bisa, asalkan kamu itu mau. Ya saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kak, walaupun itu nggak bisa mengurangi beban saya sepenuhnya, tapi saya udah sedikit lega dan tahu gimana arah yang saya akan putuskan selanjutnya. Terima kasih banyak kak. Terima kasih juga udah percaya sama aku. Semoga kedepannya bos kamu sadar sama kesalahannya ya.